Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Baik Bu, tapi ini agak sedikit pusing saya. Saya ini pengen ketemu Bu Nafsul, ingin curhat. Boleh apa enggak Bu ya? Bisa Bapak. Mungkin Bapak bisa menceritakan apa yang menjadi keresahan Bapak selama ini. Iya, ini Bu. Apa namanya? Di bulan Juli Agustus ini loh Bu. Ini kan banyak kegiatan toh. Jadi banyak sekali kegiatan. Jadi ada lomba-lomba, kemudian ada juga apa namanya? Lomba-lomba yang dari kampus, kemudian ada turnamen-turnamen, kemudian ada permintaan dari pemerintah kota terkait pawai. Intinya gini Bu, lomba-lomba itu dan kegiatan yang lain itu pelaksanaannya berbarengan Bu, dan ini untuk jumlah murid yang sangat banyak. Kemudian selain untuk jumlah murid yang banyak, waktunya berbarengan Bu. Jadi saya bingung ini Bu, bagaimana cara mengaturnya. Contohnya misalkan ini Bu ya, kalau ada lomba-lomba ini, misalkan ada lomba basket, misalkan basket itu kita ikut DBL Bu. DBL itu ajang luar biasa Bu, jadi kelasnya juga lumayan nasional. Itu lomba basket DBL ini di wilayah Jember, salah wilayah timur kita. Itu tidak hanya basket Bu, basketnya saja itu kalau tidak salah butuh 17 murid untuk yang berangkat dari tim basketnya, kemudian juga cadangannya. Kemudian ada juga selain basket juga ada dance Bu. Dance ini juga sangat wajib ya selain basket. Jadi dance ini personilnya ada 14. Kemudian ada lagi supporter Bu. Jadi wajib ngirim supporter. Supporter ini sekitar 20 anak ya, 20 murid yang semuanya itu harus berbarengan berangkat. Ini yang pertama. Yang kedua ada lomba voli Bu. Lomba voli ini ada dua, lomba voli putra sama lomba voli putri Bu. Lomba voli putra itu muridnya sekitar 15 yang berangkat, kemudian kalau putri itu sekitar kurang lebih sama Bu, sekitar 12 sampai 15 lah. Kemudian ini juga butuh supporter. Supporternya itu sekitar 100 Bu, kemarin yang diminta ini 100 murid. Jadi dan itu waktunya 100 murid Bu, 100 murid itu harus keluar berbarengan. Kemudian ada lomba-lomba yang lain Bu, ada lomba-lomba yang dari kampus, itu ada lomba olimpiade online, ada lomba apa namanya ya geografi, semua mapel lah, banyak mapel lah di sana Bu, kampus-kampus yang adakan. Nah yang tambah bikin saya pusing ini Bu, ini pawai peringatan 17 Agustus dari pemerintah kota itu suratnya bareng datang Bu. Jadi datang bareng, kemudian dari banyak instansi, ada yang dari apa namanya, dinas perindustrian dan dinas perindustrian dan ya itu ya. Kemudian ada juga Diskominfo, ada Bu. Intinya minta murid-murid juga keluar Bu. Banyak ini, ada yang satu peleton isinya 30, kemudian ada yang ya ini waktunya bareng Bu. Saya pusing ini. Gimana ya Bu Nafsulnya? Oke, jadi Bapak pusing ya Pak ya dengan ini masalah yang ada pada Bapak. Jadi agenda kita hari ini enaknya gimana ya Pak ya? Jadi kita akan membahas apa ya Pak ya, tujuan kita dalam perbincangan kita ini Pak ya? Iya Bu, ini saya ini curhat, saya ingin ya sharing-sharing dengan Ibu, ingin menemukan kira-kira gimana enaknya solusinya untuk mengatasi itu semua Bu. Jadi lombanya bareng, anaknya yang keluar banyak, kemudian belum bicara dari sisi dana loh Bu. Ini dananya ini kan juga masalah dikarenakan apa namanya, sekolah-sekolah sekarang yang sedang kondisi puasa gitu ya, kondisi puasa artinya kita memang menerapkan Bu, apa namanya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu kemandirian Bu, ada kemandirian. Artinya anak-anak
dan juga orang tua itu dituntut mandiri. Ini juga pusing juga saya ini Bu. Oke, betul. Jadi Bapak di sini ingin mendapatkan solusi dari beberapa masalah Bapak terkait dengan lomba-lomba, tentunya Bapak ya, termasuk juga turnamen, begitu Bapak nggih. Termasuk juga lomba-lomba yang membutuhkan atau mengerahkan anak-anak begitu ya Bapak ya, dengan jumlah yang banyak ya Pak ya, seperti lomba voli dan lomba termasuk DBL itu yang membutuhkan sampai 100 dan 200. Wah, ini tentunya jumlahnya banyak Bapak. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang paling penting dari kegiatan Bapak di sini sekarang, yang menjadi agenda Bapak yang terpenting menurut Bapak itu bagaimana Bapak? Intinya gini Bu, saya itu nggak ingin jumlah anak yang keluar itu nantinya bisa ganggu pembelajaran misalkan Bu. Ini kemudian saya nggak ingin juga anak-anak itu nggak bisa ikut itu. Saya inginnya dorong anak-anak sekencang-kencangnya Bu untuk bisa ikut mengikuti sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan kemampuan mereka untuk bisa mengikuti lomba. Tapi kan saya khawatir Bu, dari sisi pembelajaran saya khawatir itu bisa mengganggu. Kemudian dari belum bicara dananya Bu, saya kan juga khawatir. Seperti itu Bu masalahnya. Jadi Bapak dalam hal ini yang menjadi sebuah permasalahan tentang bagaimana anak-anak itu dalam lomba sekiranya tidak mengganggu pembelajaran. Kemudian yang kedua, tentunya Bapak ingin mengikuti anak-anak itu sesuai dengan minatnya anak-anak, begitu Bapak ya, dalam perlombaan itu. Nah, betul sekali. Gitu Bapak ya. Nah, kira-kira selama ini apa yang menjadi hambatan Bapak dalam ini mengerahkan anak-anak dalam tentunya dalam perlombaan ini? Kira-kira yang menjadi hambatan pertama itu apa Bapak? Hambatan pertama justru menurut saya itu gini Bu, ceritanya anak-anak itu semangat Bu ya, anak-anak itu semangat sekali, ingin ikut semua. Jadi iya ingin ikut semua. Otomatis kan banyak sekali Bu terkait jumlah siswa yang keluar. Kemudian otomatis kan itu ganggu pelajaran Bu. Ini saya khawatirnya di sana. Terus belum lagi nanti dari sisi pembiayaannya Bu. Ini yang jadi permasalahan saya ini curhatnya di sana Bu. Oke Bapak ya, di sini tentunya Bapak ada permasalahan pertama terkait dengan anak-anak yang antusias mau ikut semua, yang itu mungkin tidak mungkin akan dilakukan Bapak. Nah, kira-kira dalam hal ini apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang tadi disampaikan? Pertama, anak-anak yang ingin ikut semua, kemudian terkait dengan pembiayaan itu Bapak. Terkait dengan anak-anak yang ikut semua, mungkin begini Bu ya. Saya mungkin buat list dulu lah, sedang buat semacam file gitu Bu ya, semacam papan penulisan di sana ada jadwal, dan ini memang biasa saya lakukan seperti itu Bu. Bisa buat jadwalnya, kegiatannya, misalkan lomba ini waktunya kapan, kemudian jumlahnya yang dibutuhkan anak yang keluar itu sekian, kemudian pendampingnya siapa, kemudian yang kedua lomba ini nanti bagaimana, saya tuliskan semua Bu rencananya. Ini mungkin dari sana kan kelihatan Bu ya, dari sana mungkin sedikit kelihatan ada waktu yang kelihatannya memang bersamaan tapi sebetulnya tidak pas-pas betul mungkin jadwalnya Bu. Ini yang dari sana. Mungkin dari dana mungkin saya ingin mungkin Bu kumpulkan orang tua, nanti mungkin kita koordinasi bersama
bagaimana ini loh anaknya bapak ibu itu pengennya seperti ini, terus orang tuanya bagaimana seperti itu Bu. Oke, Bapak. Nah, jadi Bapak sudah punya rencana untuk membuat list atau jadwal atau schedule Bapak ya terkait dengan ini perlombaan ini. Kemudian Bapak ingin mengadakan atau mengumpulkan orang tua dalam hal pendanaan Pak ya. Kemudian dari apa yang sudah Bapak rencanakan, kalau boleh tahu Bapak ada rentang skala berapa ya dalam hal ini Bapak, dalam kegiatan ini? Dari misalnya angka 1 sampai 10 menurut Bapak. Terkait saya untuk mewujudkannya itu Ibu ya. Ya, saya itu mungkin sekitar 5 Bu sekarang posisinya ini. Saya merasa banyak kesulitan ya, kemudian kalau mau 10 agak berat sepertinya Bu. Mungkin 7 atau 8 sudah. Saya pengennya seperti itu Bu. Ya, jadi ini rentangan 5 sampai 10. Kira-kira masih ada hambatan rupanya Bapak ya, menjadi keberatan Bapak ya untuk mencapai ke 10. Menurut Bapak, idealnya Bapak itu ingin sampai berapa dalam pelaksanaan ini rentangannya? Saya ingin sampai ya tadi itu Bu sekitar 7 sampai 8 lah Bu kalau untuk ini. Ya. Jadi ingin dari meningkatkan dari 7 sampai 8 Bapak ya dalam kesuksesan ya, maksimal itu Bu. Maksimal ya sampai 8. Nah, selama ini apa yang sudah dilakukan Bapak dalam kaitannya melaksanakan ini program Bapak? Jadi agenda Bapak rupanya ya terkait dengan lomba-lomba. Ini selama ini apa yang sudah Bapak lakukan atau yang menjadi prioritas dalam ini Pak, pelaksanaan program ini Pak? Iya Bu, jadi tadi yang sudah saya lakukan itu biasanya Bu ya. Biasanya saya itu koordinasi dulu Bu. Koordinasi dengan tim manajemen, dengan Bapak Kepala Sekolah, termasuk dengan Bapak Ibu pembinanya Bu. Kalau ada lomba begini, kemungkinan lombanya bagaimana gitu. Diikuti apa tidak. Kalau misalkan wajib, misalkan ya harus kita ikuti. Presensi misalkan, dan itu memungkinkan harus kita ikuti. Tapi kalau lomba-lomba yang istilahnya bukan wajib, misalkan kayak kampus yang adakan itu Bu ya, itu tidak saya setelah diskusi panjang lebar itu keputusan bersama tidak diikuti Bu. Kemudian biasanya saya membuat daftar itu tadi Bu, daftar itu waktunya ini, waktunya kegiatan ini, lomba ini hari ini, jumlah yang peserta keluar berapa, kemudian yang pembinanya yang ikut itu berapa orang. Nah itu biasanya saya buat daftar seperti itu Bu, biasanya. Oke Bapak, Bapak ya, ini rupanya Bapak sudah ada rencana, artinya Bapak sudah mengatur sedemikian rupa ya rencana yang akan Bapak laksanakan. Kemudian Bapak kira-kira menurut Bapak ukuran keberhasilan atau kesuksesan dari rencana Bapak itu bagaimana Bapak? Menurut Bapak nih? Ukuran keberhasilannya menurut saya, satu, anak-anak itu bisa mengikuti lomba itu dengan baik, artinya lomba itu bisa diikuti untuk memfasilitasi minatnya Bu. Tapi juga saya tidak ingin mengganggu pembelajaran Bu. Jadi ini ukuran keberhasilan saya. Kemudian kalau juara itu otomatis Bu mengikuti nanti. Itu yang penting anak-anak bisa memberikan usaha yang terbaik dalam mengikuti lomba itu Bu. Oke Bapak, selama ini yang sudah dijalankan oleh Bapak, apa menurut Bapak itu sudah memenuhi ukuran kesuksesan Bapak dalam hal lomba-lomba itu Pak? Kalau mungkin bisa membuat skala, berapa skalanya Bapak ini? Skalanya menurut saya ya
Itu Bu, saya pengennya maksimal, cuma kan kadang banyak kendala di sana punya, jadi 8 sudah itu maksimal menurut saya Ibu. 8 Pak ya. Iya, 8 itu sudah maksimal, artinya anak-anak bisa mengikuti lomba dengan baik, kemudian kita bisa memenuhi harapan seperti pemerintah kota, tapi kita bisa mendukung programnya pemerintah kota, mengikuti pawai dan sebagainya. Sebetulnya pengaturan Bu ya menurut saya itu ya untuk mengatasinya itu Bu ya. Oke. Berarti Bapak selama ini sudah mengatur jadwal anak-anak dan ini sudah dilakukan oleh Bapak dan skala keberhasilannya sudah 8 tentunya Bapak ya. Jadi tentangan 8 sampai 10 Bapak ya. Ini menurut Bapak ini sudah sukses Bapak ya. Jadi kesuksesan Bapak 8 sampai 10. Nah, selama ini menurut Bapak komitmen apa yang Bapak ingin lakukan untuk yang akan datang terkait dengan program Bapak yang sekarang ini? Komitmen saya mungkin Bu, saya akan lebih selektif mungkin nanti Bu ya, lebih selektif untuk untuk membuat lomba-lomba, daftar lomba-lomba yang akan diikuti anak-anak. Misalkan gini Bu, di sini kan ada banyak lomba, tadi ada voli, ada basket, dan ini bergengsi, misalkan ini wajib ikut menurut saya. Tapi kalau untuk lomba-lomba yang kampus atau mungkin yang grade-nya masih di bawah, mungkin saya rembuk nanti Bu dengan Bapak Ibu guru pembina termasuk anak-anak. Saya beri pemahaman, sebetulnya ya enggak melarang sebetulnya untuk ikut, cuma kan eman gitu, potensi anak-anak yang luar biasa itu harusnya ditempatkan di tempat yang juga luar biasa seperti itu Bu. Kemudian kalau terkait pawai dan sebagainya itu saya wajib ini Bu, ini apalagi menyongsong kemerdekaan kita harus seperti itu Bu. Jadi komitmennya itu yang pertama. Terus yang kedua, saya lebih koordinasi lagi Bu nanti Bu dengan tim manajemen, kemudian termasuk Bapak Kepala Sekolah, termasuk Bapak Ibu Pembina Bu, seperti itu. Oke. Baik Bapak, jadi selama ini Bapak sudah membuat strategi tentunya ya untuk kedepannya, yaitu selektif Pak ya, untuk memilih siapa yang akan mengikuti lomba, yang tentunya anak yang potensi. Kemudian Bapak sudah merancang bagaimana koordinasi dengan teman-teman, begitu tentunya Bapak ya. Baik, Iya. Kemudian selama ini atau kedepannya siapa yang kira-kira bisa membantu Bapak dalam pelaksanaan ini? Yang bisa membantu saya itu jelas nomor 1 Bapak Kepala Sekolah Bu. Saya ingin beliaunya nanti juga memberikan semacam arahan atau monitoring ke saya terkait dengan kesuksesan program. Kemudian ya tim yang ada di kami Bu. Jadi kalau ada lomba ini berarti ya Bapak Ibu pembinanya nanti yang bisa membantu untuk bisa mengingatkan terkait mungkin Pak ini jadwalnya kapan harus dilaksanakan, kemudian Pak ini saling sharing lah Bu, istilahnya saling sharing, kemudian dananya mungkin sekian Pak, kemudian anak-anaknya ikut sekian Pak, persiapannya harus begini Pak, mungkin saling sharing seperti itu Bu nanti Bu. Oke, menurut Bapak dalam pertemuan kita ini apa sudah cukup untuk ini kejelasan dari program Bapak, artinya bisa membantu Bapak, bagaimana Bapak? Iya Bu, tadi saya ketika datang sebelum menemui panjenengan itu saya pusing Bu, tidak menemukan solusinya kayak bagaimana. Tapi setelah bincang-bincang dengan Bu Nafsul ini akhirnya kok ada semacam pencerahan untuk saya, ada semacam ide-ide baru yang muncul untuk menyelesaikan bagaimana supaya tidak lomba-lomba itu tidak mengganggu pembelajaran dan juga dari sisi yang lain seperti itu. Terima kasih Bu Nafsul. Oke Bapak, terima kasih, saya juga bisa berbincang-bincang dan bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah Bapak tentunya. Demikian Bapak, nanti
saya mungkin bisa melihat ke depannya hasil dari ini program Bapak ini kira-kira bisa dilihatnya kapan ya Bapak? Dalam jangka panjang atau dalam jangka pendeknya itu kapan Bapak? Ini kan sudah Agustus akhir Bu, ini sudah ditunggu. Insya Allah nanti dalam waktu seminggu ke depan ini kita akan koordinasikan kembali, kita akan eksekusi kembali dengan baik, dengan rekan-rekan pembina, diskusi dengan baik dengan anak-anak, memberi pengertian mereka ke anak-anak. Saya rasa dalam minggu depan ini akan bisa dilaksanakan Bu. Kemudian nanti Bu Nafsul juga saya kabari. Kalau saya ada kesulitan, saya dibantu lagi loh Bu. Baik Bapak, saya siap untuk membantu. Terima kasih juga Bapak ya. Ya, terima kasih Bu sudah bantu saya dengan baik. Sama-sama. Saya izin dulu Bu. Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.